Calon Presiden Anies Baswedan menyebut keputusan Hakim Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024 akan menentukan masa depan bangsa. Menurutnya, putusan ini akan menunjukkan apakah proses dan hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat atau kehendak penguasa. Anies yakin Hakim Konstitusi MK akan mengambil putusan yang berani untuk menyelamatkan praktik konstitusi dan demokrasi di Indonesia. MK segera memutus perkara sengketa Pilpres 2024. Menurut rencana, putusan sidang akan dibacakan Senin besok 22 April 2024. Kita sedang di persimpangan jalan. Apakah kita akan kembali kepada era di mana proses pemilu, pilpres itu serba diatur, serba dipengaruhi dan dikendalikan oleh kekuatan pemerintah, atau kita akan meneruskan yang selama ini sudah ada, di mana proses pemilu, proses pilpres sepenuhnya adalah cerminan kehendak rakyat. Presiden terpilih Prabowo Subianto menepis tuduhan memenangkan Pilpres 2024 dengan cara curang. Prabowo mengatakan tuduhan menggunakan bansos hingga aparat penegak hukum sangat kejam dan tidak berdasar. Prabowo menyadari para pendukung Prabowo Gibran pasti terganggu dengan tuduhan itu. Meski demikian, Prabowo meminta pendukung dan relawan Prabowo Gibran untuk tidak terprovokasi dan terpancing. Prabowo berpesan agar proses pemilu tetap tentram. Hasil penghitungan cepat yang sudah ada, di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar. Namun kami meminta kepada pendukung pasangan Prabowo Gibran, para pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya untuk selalu waspada, selalu hati-hati, dan tidak terpancing. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud optimistis Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan semua gugatan pihaknya dalam putusan sidang perselisihan hasil pemilihan umum di Pilpres 2024. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis meyakini MK akan membuat suatu putusan yang progresif dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum 2024. Dalam sidang sengketa hasil Pilpres ini, kubu Ganjar Mahfud meminta MK untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran. Mereka juga meminta MK memerintahkan KPU menggelar pemungutan suara ulang di seluruh Indonesia. MK itu tidak hidup dalam satu ruangan hampa. Walaupun mereka diisolasi, mereka pasti akan mendengar ada suara-suara yang concern tentang demokrasi, tentang supremasi hukum, tentang kebenaran konstitusional, dan tentu tidak semuanya akan dipertimbangkan. Tapi saya yakin kebijaksanaan dan kearifan dan kenegarawanan hakim-hakim MK itu akan mempertimbangkan itu semua. Jadi saya tetap optimis, tetap membuka hati saya, ya, dan saya akan datang ke MK dengan kepala yang tegak dan berharap kita akan punya putusan yang progresif pada tanggal 22 nanti. Jelang putusan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Badan Pengawas Pemilu menegaskan siap melaksanakan apapun putusan MK. Bawaslu menyebut wajib melaksanakan perintah MK. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut apapun putusan MK, Bawaslu bakal menjalankannya termasuk jika ada pemilu ulang. Ia menegaskan Bawaslu taat putusan pengadilan maupun perintah undang-undang. Ditolak maupun diterima, Badan Pengawas Pemilu harus siap melakukan pengawasan di seluruh tahapan yang ada. Jadi kita nggak ini diterima, jangan hanya diterima, akan bisa ditolak juga. Nah, jadi di situ ya kita harus siap. Namanya penyelenggara pemilu ya ketika ditugaskan perintah undang-undang dan perintah pengadilan, maka penyelenggara pemilu wajib untuk mengikuti perintah tersebut. Dalam sidang sengketa Pilpres, sejumlah pihak telah dihadirkan dalam upaya pembuktian dalil dari pihak pemohon maupun termohon, termasuk kesaksian 4 Menteri Jokowi mendapatkan perhatian publik.
5 April 2024, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini memberikan keterangan di sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Menurut Ketua MK, Suhartoyo, para Menteri Jokowi dipanggil karena Mahkamah Konstitusi menganggap kesaksian keempatnya penting. Dalam sidang putusan sengketa Pilpres besok hanya akan melibatkan 8 hakim konstitusi. Hakim konstitusi Anwar Usman tidak terlibat dalam penanganan perkara setelah dinyatakan melanggar etik oleh Majelis Kehormatan MK. 8 hakim konstitusi tersebut diantaranya Ketua MK Suhartoyo dan Wakil Ketua MK Saldi Isra. Kemudian hakim konstitusi lainnya yaitu Arief Hidayat, Eni Nurpaningsih, Daniel Yusmik Pancasaki Fuk, Guntur Hamzah, Ridwan Mansur, dan Arsul Sani. Sebelum membacakan putusan 8 hakim Mahkamah Konstitusi, menggelar rapat permusyawaratan hakim atau RPH dari 16 April sampai Minggu 21 April 2024. Bila musyawarah tak menemui hasil, maka hakim akan lanjut ke mekanisme voting. Jika voting imbang, suara ketua sidang pleno atau ketua MK akan jadi penentu. Mahkamah Konstitusi Senin besok menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil pemilu presiden. Lalu bagaimana persiapan MK? Kita akan dengar laporan jurnalis Kompas TV Francisco Don Asiano. Sisko, bagaimana besok mekanisme pembacaan putusannya? Apakah akan dibaca di waktu berbeda masing-masing permohonan? Baik, selamat malam Friska dan juga saudara. Ini akan dibacakan secara bersamaan untuk permohonan yang akan nanti disampaikan dalam putusan sengketa PHPU Pilpres 2024. Tentunya ini yang memang dinantikan rencananya kurang dari 24 jam lagi, bahkan Friska dan juga saudara, ataupun juga pada pukul 9 pagi esok untuk pembacaan putusan tersebut. Nah, cukup menarik hingga saat ini tadi juga ketika kami tanyakan awak media kepada jubir MK bahwa RPH atau rapat pemusyawaratan hakim juga hingga saat ini masih berlangsung. Itulah kemudian yang bisa kami kutip, dan bahkan memang ketika kami tanyakan secara lebih detail apakah yang kemudian proses yang saat ini masih sedang berjalan, memang tidak dijelaskan secara detail seperti itu, apakah ini sudah menghasilkan musyawarah mufakat atau bahkan harus berlanjut ke voting atau harus berlanjut kepada yang paling akhirnya adalah keputusan dari Ketua Mahkamah Konstitusi sendiri, sehingga memang masih kami nantikan karena ini halnya adalah sifatnya secara tertutup seperti itu untuk rapat permusyawaratan hakim. Kenapa secara tertutup? Bahkan juru bicara MK ini juga tidak bisa membeberkan atau mengetahui informasi lebih lanjut ya, Friska dan juga saudara. Hal ini ditujukan agar kemudian nantinya untuk hasil dari putusan tersebut tidak bocor ke publik ataupun juga bocor melalui orang-orang yang lain seperti itu. Bahkan kalau tadi juga dijelaskan dari jubir MK ketika wawancara, bahkan untuk saat ini proses pengamanannya baik dari luar gedung MK hingga ke dalam MK-nya, bahkan untuk di ruang pemusyawaratan hakim ataupun juga RPH tersebut, Friska dan juga saudara, ini dijaga ketat dan juga dibatasi. Itu tadi Francisco Don Asiano. Yang bisa kami gambarkan juga untuk... Oke, kita terhubung lagi. Silakan Sisko. Ya, begitu juga untuk pengetatan sendiri tidak hanya di dalam lingkungan Mahkamah Konstitusi saja, Friska dan juga saudara, namun di bagian luarnya juga akan diperketat. Nah, kalau dari pihak kepolisian bahkan untuk akses masuknya juga sudah dijaga seperti itu oleh pihak kepolisian. Nantinya setidaknya nanti untuk esok hari ada 3.600 personel kepolisian yang akan disiagakan untuk menjaga apabila kemudian ditemukan adanya eskalasi ataupun juga unjuk rasa di sekitar kawasan Medan Merdeka. Nantinya untuk arus lalu lintas ataupun rekayasa lalu lintas ini akan berjalan secara situasional, melihat pada eskalasi kalau kita berkaca pada beberapa hari lalu juga terjadi unjuk rasa, ada penutupan jalan di Medan Merdeka Barat. Friska. Baik, Francisco Don Asiano, sampai saat ini rapat permusyawaratan hakim untuk menentukan putusan esok hari masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih, Sisko. Saudara, kita beralih ke sorotan lain.